Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Paman Danar. Kali ini akan saya bagikan mengenai pembelajaran fisika, yaitu tentang konversi satuan dan juga tentang dimensi. Baik, sebagai pengantar sebelumnya, tentunya sudah pernah dipelajari tentang besaran dan satuan ya. Ada yang dikatakan besaran pokok maupun ada yang dikatakan dengan besaran turunan. Nah, kedua besaran tersebut terbagi lagi menjadi ada besaran skalar maupun juga ada besaran vektor. Untuk pada kesempatan pada malam hari ini, pada pagi hari ini kita akan belajar di bagian konversi satuan ya. Maka di konversi satuan, teman-teman dan sahabat semua harus mengetahui sebagai dasarnya adalah satuan ya. Satuan itu ada yang dikatakan satuan baku, ada juga satuan yang dikatakan tidak baku ya, tidak baku. Nah, kedua satuan ini berbeda. Satuan baku biasanya dicontohkan ada yang menggunakan satuan mili, kilo, sekon, ada juga yang menggunakan sentigram, sekon. Nah, ini termasuk dalam satuan baku. Sedangkan satuan tidak baku contohnya adalah depa ya, jengkal, ada juga pakai hasta ya, dan seterusnya atau dan lain-lain, masih banyak lagi. Yaitu beberapa jenis satuan ya yang sering dijumpai ataupun digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan hari ini konversi satuan yang akan Bapak ajarkan adalah bagaimana merubah-rubah angka dari satuan tertentu ke satuan yang lain. Kita contohkan tanggalannya seperti ini ya, yang sudah diajarkan di SD barangkali. Kita akan ulas. Kita akan membuat semudah mungkin. Dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, kemudian desimeter, kemudian sentimeter, kemudian milimeter. Nah, dibatasin ya karena sudah beda. Setelah mili itu ada mikrometer, setelah mikrometer ada nanometer, setelah nanometer ada pikometer, setelah ada piko ada femtometer, kemudian ada juga atometer. Nah, ini tambahannya. Kemudian tambahan ke atasnya ada megameter, kemudian ada juga gigameter dan terameter. Sebenarnya masih banyak lagi, namun pada kali ini hanya kita tambah seperti itu dulu. Nah, bagaimana cara mengkonversi satuan, yaitu merubah-rubah dari satuan-satuan yang ada di sini pindah ke sana ataupun pindah ke sini. Kita Bapak berikan contoh, misalnya yang pertama 25 cm itu dirubah menjadi mikrometer. Caranya cukup sederhana banget. Sentimeter kita cari di mana sentimeter? Sentimeter di sini ya. Ini caranya hampir sama. Kalau dari kilometer sampai ke milimeter ini sudah ada di SD. Kalau ke atas itu biasanya dibagi, kalau ke bawah itu biasanya dikali 10 ya. Bagi 10, satu tangga nilainya 10. Setelah melewati garis pembilang ini, satu tangga nilainya 1000. Sama, kalau ke bawah dikali, kalau ke atas dibagi. Sekarang kita lihat sentimeter ke mikrometer. Nah, ini kita lingkari ya, dari senti ke mikro. Kita hitung berapa tangga. Ini 1. Kalau yang sudah melewati garis ini beda lagi ya. Ini 1 berarti karena 10. Nah, kalau yang ini sudah 1000 nilainya, berarti kalau dibuat pangkatnya sudah 3. Ini dibuat pangkatnya 1. 1 ditambah dengan melewati garis berarti 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Maka kita buat notasi ilmiahnya 25 kali 10 pangkat 1 tambah ini tadi ke sini lewati garis ini 3 arti 4. 10 pangkat 4. Nah, ini mudah banget ya. Itu contoh yang pertama. Apabila turun. Nah, sekarang berikan contoh lagi yang kedua. Misalnya angkanya adalah 5 hektometer sama dengan titik-titik. Misalnya dirubah ke konversi ke gigameter ya. Kita lihat hekto di mana? Hekto ini kita lingkari hekto.
menuju ke giga di sini ya. Dari hekto ke giga kita hitung. Ini dari hekto ke kilo 1. Dari kilo ke mega ini sudah melewati garis, berarti hitungannya adalah 3. Tadi sudah Bapak sampaikan kalau melewati garis ini berarti sudah pertanggalnya adalah 1000 ya. Dari hekto pertama ke kilo 1, dari kilo ke mega 3, 1 tambah 3 4. Dari mega ke giga 3 lagi, 4 tambah 3 7. Berarti 5 kali 10 pangkat. Nah, kalau dia ke bawah pangkatnya positif nih tadi ya. Kalau gesernya turun ke bawah pangkatnya positif. Kalau ke atas pangkatnya negatif. Tadi pangkat berapa? Dari hekto ke giga. 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7. Berarti minus 7. Nah, cukup mudah sekali. Ini cara konversi satuan menggunakan tangga ya yang sudah ada. Nah, kita lanjut berikutnya di bagian dimensi ya. Nah, ini dimensi. Untuk dimensi teman-teman semua, sahabat semua, yang perlu dipahami adalah 7 besaran pokok lengkap dengan dimensinya ya. Kalau kemarin sudah belajar besaran pokok, Bapak rasa sudah tahu dimensinya. Kita Bapak tuliskan aja satuannya ya, satuan meter. Meter itu dimensinya itu L ya. Kemudian satuan dari kilogram itu dimensinya adalah M. Kemudian sekon, satuan sekon itu dimensinya adalah T. Kemudian satuan ampere ini dimensinya adalah I. Kemudian satuan Kelvin dimensinya adalah Q. Satuan mol dimensinya adalah N. Satuan kandela dimensinya adalah J. Nah, sahabat semua tentu sudah tahu meter ini besaran pokoknya adalah panjang, kilogram ini besaran pokoknya adalah massa, sekon ini besaran pokoknya adalah waktu, ampere besaran pokoknya adalah kuat arus, Kelvin besaran pokoknya adalah suhu, mol jumlah zat, kandela adalah intensitas cahaya. Nah, ini satuan-satuan dari besaran pokok lengkap dengan dimensinya. Sekarang Bapak berikan contohnya dalam menentukan dimensi. Ini berikan contohnya adalah, ini kan besaran pokok ya, besaran pokok. Nah, sekarang kita contoh misalnya besaran turunan ya. Ini yang paling mudah, misalnya Bapak contohkan gaya. Apa besaran dimensi dari gaya? Kita tanda tanya ya. Dimensi gaya tahap pertama, sahabat semua harus mengetahui rumus gaya, yaitu F sama dengan M kali A ini, atau sigma F sama dengan M kali A gitu ya, sama saja. Nah, dari rumus ini sahabat semua baru bisa menentukan satuan ya. M ini adalah simbol dari massa. Massa satuannya apa nih ya? Massa satuannya kilogram, berarti kita tulis satuannya dulu. Satuannya kilogram. A ini apa? A ini adalah percepatan. Nah, kebetulan di besaran pokok tidak ada, karena percepatan adalah besaran turunan. Nah, percepatan itu asalnya dari A sama dengan V per T. V-nya ini adalah kecepatan ya. Kecepatan itu adalah satuannya meter ya, satuannya meter. Satuannya kecepatan ini V-nya adalah meter per sekon satuannya. Kemudian T-nya ini satuannya adalah sekon. Maka satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Setelah ketemu satuannya, sahabat semua dalam menentukan dimensi tidak mengenal adanya pecahan ataupun ada garis membilang, maka sekon kuadrat ini harus dipindahkan untuk menghilangkan garis membilang. Ini caranya adalah dinaikkan ke atas ke sini, maka ini melewati garis membilang. Kita tulis lagi satuannya adalah kilogram, meternya tetap, sekonnya ini kita buang supaya pernya ini hilang, maka sekon
ini pangkat 2 melewati garis bilangan menjadi minus 2. Ini nanti kalau tidak ada angkanya berarti menjadi minus 1. Ini karena ada angkanya 2 berarti menjadi minus 2. Setelah ketemu satuannya, sahabat semua tinggal melihat ke dalam dimensi. Kilogram dimensinya adalah M. Nah, kita tulis langsung di bawahnya. Dimensinya adalah M. Kemudian M-nya apa? M-nya adalah meter. Satuan kan? Dimensinya adalah L. Tulis lagi L. Kemudian S-nya apa? S ini sekon. Sekon dimensinya apa? Dimensinya adalah T. Kita tulis saja T dimensinya. Ada pangkat minus 2. Nah, inilah dimensi dari gaya. Oke, cukup mudah sekali. Itulah pembelajaran tentang konversi satuan dan dimensi. Jangan lupa klik like, komen, dan share kepada teman sekalian. Terus jangan lupa subscribe agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih Anda sudah menonton. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.